Hai semua, gua Wasa. Oke, ini dia mid-range terbaru dari Realme 12 Plus 5G. Mungkin teman-teman tech reviewer lain itu rata-rata bahasnya yang versi 12 Pro Plus. Tapi di sini gue berpikir bahas yang 12 Plus aja. Karena harganya selain emang lebih terjangkau, kamera sendiri juga bagus nih buat pemakaian sehari-hari. Jadi teman-teman tuh ada pilihan sebelum nebus yang versi mahalnya, kali aja yang versi ini kalian tuh udah ngerasa cukup banget. Karena tuh sejatinya kalau kita ngomongin looks design ini tuh masih mirip-mirip dari belakang. Cuma ya beda di bagian framenya aja, yang ini tuh dia lebih flat dan layarnya juga flat. Nggak curve melengkung kayak si kakaknya 12 Pro Plus ini. Nah aslinya handphone ini tuh udah gue pegang lama. Jadi kalau teman-teman lihat postingan di Instagram gue dari tanggal 11 Januari yang lalu itu, gue ada posting yang 12 Pro Plus. Tapi sebenarnya ada juga yang 12 Plus 5G ini. Dan kenanya handphone ini super rahasia. Bener-bener nggak bisa dikasih tahu ke publik sebelum tanggal launchingnya. Intinya sekarang akhirnya ya lega gue udah bisa nge-share ke teman-teman soal handphone ini. Dan sebagai awalan ini handphone harganya itu 4.199.000 dan ada flash sale atau harga coret jadi 3.999.000. Jadi tepatnya ya teman-teman siapin aja duit 4 juta lah ya, ntar juga ada kembalian. Paket penjualannya komplit kayak biasa, ada anti gores yang udah kepasang di handphonenya, dapat case transparan, ada kabel data juga, kepala charger 67 watt SuperVOOC, SIM card ejector dan yang lain-lainnya. Ngomongin interface bodinya, di bagian atas kita masih dapat jack audio. Terus ini juga ada lubang udara keluaran speaker atas dan ada lubang mic juga. Di sebelah kiri polosan aja, dan di kanan ada tombol volume sama power. Di bagian bawah ada SIM tray yang hybrid, terserah teman-teman mau naruh 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Terus ada lagi lubang mic, port Type-C dan juga speaker. Ya, speaker Realme 12 Plus 5G ini udah stereo ya guys, ada 2 atas dan bawah. Ngomongin material frame-nya, ini kelihatan banget sih terbuat dari polikarbonat dan backdoor-nya juga feeling gue nih pakai material yang sama. Cuma emang dilapis lagi nih sama vegan leather yang bikin looks-nya itu semakin mewah. Jadi ya kalau menurut gue pribadi, zaman sekarang itu udah nggak peduli sih sebenarnya backdoor sebuah smartphone itu materialnya kaca lah ataupun plastik lah ataupun kayak gini plastik yang dilapis kulit. Ujung-ujungnya itu selalu dipakein casing pada pemakaian sehari-hari, iya kan? Jadi ya udahlah, gua harap sih teman-teman juga nggak terlalu mempermasalahkan soal material backdoor sebuah handphone. Jadi kalau mau dipermasalahkan mending hal lain aja gitu dari sebuah handphone ya. Backdoor itu bukan jadi acuan gitu loh, harusnya untuk diperdebatkan menurut gue pribadi ya. Lanjut lagi, yang masuk ke Indonesia itu totalnya ada 2 warna. Yang gue pegang ini warna hijau, disebutnya sama Realme adalah Pioneer Green. Dan yang satu lagi namanya Navigator Beige, warnanya lebih terang. Oh iya, lupa, Realme 12 Plus 5G ini juga punya fitur IP54 Dust and Water Resistant ya. Oke, beralih ke layarnya. Ini tuh kita dapat ukurannya 6,67 inch Full HD Plus 2400 x 1080p. Panelnya AMOLED dan refresh rate 120 Hz. Fingerprint pasti dalam layar. Dari sisi hardware, Realme 12 Plus 5G ini RAM-nya 8GB dan bisa ditambah lagi 8GB extend RAM. Ditemenin sama storage-nya 256GB. Pas awal-awal nyalain, total memori yang kemakan itu ada sekitar 25,8GB dengan sistemnya ini cuma 15,8GB aja. Termasuk kecil sih sistemnya dan lumayan banyak apps bloatware bawaan demi lolos TKDN kan. Nah ini kalau ada beberapa apps yang teman-teman emang nggak sering pakai, sebaiknya langsung uninstall aja. Walau ya nggak ngaruh banget juga sih, soalnya kan masih banyak sisa storage-nya. Chipsetnya yang dipakai ini tuh Dimensity 7050. Buat gue pribadi ini baru pertama kali gue cobain chipset ini dan gue ngetes Antutunya tuh dapat skor hampir 600.000 poin. Main game di handphone ini jujur gue nggak gimana-gimana banget. Gue main game sekarang tuh demennya yang game-game simple yang ngabisin waktu. Kayak ya teman-teman kalau follow IG gue tau lah game gue tuh sekarang Survivor.io. Dan so far aman-aman aja pas mainin berjam-jam. Panas juga kalau ditanya, panas nggak bang? Enggak juga sih, kagak berasa. Hal ini juga soalnya selain backdoornya yang leather begini dilapis, dia juga ada vapor chamber berbahan stainless steel. Dan juga arsitekturnya tuh panasnya ada 7 lapis gitu loh, pembuangan panasnya.
Alhasil jadinya tangan tuh berasa aman-aman aja sih selama pemakaian. Tapi ini kalau kita ngeliat dari skor Antutunya yang segini tadi ya, hampir 600.000, harusnya game-game zaman sekarang aman-aman aja. Paling penyakitnya MediaTek itu kalaupun suka anget ya sudah, teman-teman akalin aja pakai casing bawaan. Baterainya standar-standar handphone zaman sekarang 5000 mAh, yang punya skill ngecasnya tadi tuh dapat casannya ya 67 watt super full. Ngecasnya dari lowbat sampai full itu ya nggak ada nyampe sejam sih. Sedangkan buat screen on time sendiri gue ngetes dapat 9 jaman. Karena sejatinya handphone ini juga nggak jualan performa banget sih. Soal performa yang penting bisa nemenin seharian teman-teman tuh main sosmed, ataupun nonton drakor, ataupun nge-live TikTok, ataupun nge-live IG, nge-live Shopee juga jualan kali gitu ya. Ya semuanya aman-aman aja kalau kita jalani di sini. Realme 12 Plus 5G ini tuh lebih mengutamakan desainnya yang emang ciamik, hasil kerjasama Realme Design Studio barengan sama Olivier Saveo. Serta kameranya juga nih, kelihatan ya dari fisiknya secara kasat mata. Modulnya ini loh, yang ditonjolin banget di tengah-tengah begini. Sama kayak kakaknya si Realme 12 Pro Plus 5G ini. Ngomongin kameranya, lensa depannya ini tuh 16 megapiksel. Lensa belakang ada 3. Yang utama 50 megapiksel OIS, pakai sensornya Sony LYT600, ditemenin sama lensa ultra wide 8 megapiksel dan lensa makro yang kali ini menjadi lensa gimmick menurut gua di Realme 12 Plus 5G ini. Anyway, berikut semua menu-menu yang ada di kamera Realme 12 Plus 5G nih. Oh ya, sekalian mau nambahin, di menu potret ini kan ada opsi filternya nih. Nantinya pas handphone ini udah di tangan konsumen, bakalan ada 3 fitur tambahan lagi kayak kakaknya si Realme 12 Pro Plus ini ya, yang bakalan hadir lewat update nantinya. 3 filternya ini adalah Journey, Memory, sama Maverick. Nah 3 filter ini soalnya gue nyobain di Realme 12 Pro Plus bagus dalam scene tertentu. Terus menu dual video juga ada nih di Realme 12 Plus 5G ini. Nah tapi sebagai catatan, untuk videonya ini skillnya tuh masih jomplang ya, maksimal resolusinya baik yang lensa depan sama lensa belakang. Lensa depan ini cuma mentok di 1080p 30 fps, sedangkan yang belakangnya bisa sampai 4K 30 fps. Buat hasil fotonya kelihatan beda nih ton warna antara yang ultra wide sama yang lensa utama. Bisa dibilang wajar soalnya resolusinya juga beda. Warna yang dihasilin juga cenderung gonjreng, saturasinya tuh dinaikin. Tapi ya buat posting-posting langsung ke sosmed sih asik-asik aja, soalnya ya kalau ngomongin warna yang vivid ataupun yang saturasi naik itu banyak orang yang suka. Rekamnya di 1080p 30 fps seperti ini kualitasnya. Kayaknya sih agak-agak shaky ya, karena ya ini nggak gue aktifin sih stabilisasinya. Yaudah paling habis ini kita cobain yang stabilisasinya aktif di cahaya yang berlimpah ini. Nah kalau yang ini aktif stabilisasinya gimana? Menurut teman-teman ada perbedaan sama video yang tadi sebelumnya yang belum aktif? Dan ini sama juga di 1080p 30 fps. Mentoknya segini doang soalnya, nggak bisa naik lagi. Nah paling habis ini kita balik ke kamera belakang, cobain yang 4K nya dulu kali ya, 4K 30 fps. Lanjut. Oke, ini yang 4K 30 fps. Awas ada kayak Dija, kayak Dija. Nah itu yang Reza pegang, yang Realme 12 Pro Plus 5G. Dan ini juga dia lagi pakainya yang sama 12 Pro 5G. Nah yang gue pegang ini yang 12 Plus doang. Tes, ambil foto
dan disediain modelnya buat di foto gitu. Jadi kayak foto hunting gitu sih sebenarnya. Nah, tapi kok KLCC-nya ketutupan nih. Pokoknya kayak gini yang 4K 30 fps-nya. Habis ini kita cobain yang 1080p 30 dan 60 fps tapi di ruangannya yang cahayanya banyak. Oke, lanjut. Oke, yang ini 1080p 60 fps dan cahaya berlimpah. Ini ada teman-teman lagi pada cobain foto-foto. Ini modelnya. Belakang kita kayak begini sikonnya. Nice. Ada Reza lagi, bosen? Saya juga bosen, nggak apa-apa. Iya. Lihat autofocus deh ke sini. Bagus sih. Cepet kok nih. Cepat dan smooth. Nice. Lanjut ya, kita ke 1080p 30 fps habis ini. Ya, ini yang 1080p 30 fps, guys. Oke. Bagus penangkapan cahayanya. Apa sih nyamperin mulu, Za? Tapi juga lagi ngetes. Oke lah. Bisa dilihat ya. Oke. Dia lagi ngorbit. Oh, udah selesai. Ya, pokoknya gini guys hasilnya untuk Realme 12 Plus, Realme 12 Plus. Kalau teman-teman pakai untuk merekam di 1080p 30 fps, yang mana kamera depannya kan juga bisanya mentok di 1080p 30 fps. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau ngevlog pakai handphone ini ya di 1080p 30 fps aja, baik kamera depan ataupun kamera belakangnya ini. By the way, autofocusnya juga cepat juga ya. Nice di 1080p 30 fps nya ini. Gitu. Oke deh. Lanjut ya. Buat UI-nya sendiri, handphone ini udah berbekal Realme 5.0 berbasis Android 14. Dan di beberapa bagian kayak nih, selesai install aplikasi masih suka muncul iklan-iklan. Tapi sebenarnya nggak ganggu, soalnya gue baru nemunya di tiap install aplikasi aja. Nggak kayak UI sebelah gitu loh, yang suka muncul random gitu. Ada fitur lainnya yang gue temuin, adanya sensor heart rate di Realme Lab. Lumayan nih, fiturnya mirip-mirip kayak kebanyakan smartband atau smartwatch. Nah, caranya dia memanfaatkan sensor fingerprint yang ada di dalam layar. Oke, kesimpulannya dari gue ya. Handphone ini sebenarnya antara love and hate buat gue pribadi. Soalnya tuh gue senang sama desainnya yang makin mirip-mirip ke flagship brand-brand China lainnya dengan ngasih modul kamera bulat yang besar di tengah-tengah kayak gini. Jadi kasarnya kita nggak perlu ngeluarin duit yang mahal sampai bukan puluhan, maksudnya sampai 10 juta ke atas, belasan juta gitu buat dapetin desain yang flagship banget. Mid-range aja udah dikasih sama Realme. Tapi nih, sembari pegang si Realme 12 Pro Plus ini, gue sebenarnya lebih rela nabung lagi buat nebus yang versi lebih tingginya ini. Karena kita tuh bisa ngerasain ya, lensa periskop di ranah mid-range, bukan flagship. Biasanya lensa periskop cuma ada di flagship aja. Cuma kan rentan harganya ini lumayan ya, lumayan beda jauh gitu loh. Jadi ya kalau teman-teman emang punya budgetnya mentok di 4 juta aja gitu ya, sebenarnya nggak salah juga jadiin si Realme 12 Plus ini sebagai pilihan. Karena balik lagi dengan harga segini, teman-teman bisa ngalamin cara pakai foto potret yang lebih baik di harga yang lebih minim lah ibaratnya dari Realme 12 Pro Plus 5G ini yang versi mahalnya. So, gimana, keputusan ada di tangan teman-teman. Harusnya pada saat video ini tayang, kedua handphone ini udah publish harganya. Silakan dilihat sendiri bedanya tuh berapa jauh ya gapnya yang Realme 12 Plus 5G sama Realme 12 Pro Plus 5G ini. Oke, semoga bisa membantu video ini buat teman-teman mempertimbangkan mau jajannya yang ini atau yang ini. Ini dan ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.